Annyeong, kita review yuk A Typical Family episode 1. Mulai dari seorang wanita tua yang dikenal dengan Ibu Bok. Dia meminta anaknya bernama Bok Dong-hee untuk terbang, sementara anaknya yang bernama Bok Gwiju untuk kembali ke masa lalunya. Dan juga ia memanggil cucunya bernama Bok Ina untuk memperlihatkan kekuatannya. Dong-hee berkomentar kenapa ibunya tidak bisa melihat masa depan sama sekali. Ibunya dengan putus asa menjawab, jika tak ada yang bisa dikembalikan, lebih baik mereka semua melompat ke laut saja. Sementara Gwiju terus menatap ke laut dan tak lama ia tak lagi bersama keluarganya. Dan kemudian terdengar seseorang teriak minta tolong karena ada yang tenggelam. Di sini seorang wanita berusaha menolong Gwiju yang tenggelam di laut. Ia lalu memanggil nama Seon. Sampai di rumah sakit, ibu Gwiju berpikir kalau Gwiju ini melompat ke laut, tapi Gwiju bilang itu hanyalah kecelakaan. Dan ibunya juga lupa untuk meminta nomor penolong Gwiju. Di satu tempat spa, pegawainya sedang membicarakan bahwa Bu Bok akan datang dan tak ada satupun yang mau memijatnya, karena ia ingin dipijat sampai tertidur dan mau memberi imbalan yang besar jika bisa membuatnya sampai tertidur. Tak lama, Do Dae-hee muncul dan bersedia untuk memijat Bu Bok. Dae-hee kemudian mempersiapkan peralatan pijatnya untuk Bu Bok. Dan Bu Bok kaget karena dia akhirnya bisa tertidur. Lalu kemudian dia mencari tahu wanita yang memijitnya. Do Dae-hee memperkenalkan dirinya. Bu Bok ingat kalau Dae-hee ini adalah wanita yang menyelamatkan putranya saat di pantai. Dae-hee diberi uang tapi Dae-hee menolak. Kemudian Dae-hee lantas diajak main ke rumahnya. Dae-hee datang berkunjung ke rumah Bu Bok sementara di dalamnya ada Gwiju. Gwiju yang mabuk kemudian memecahkan botol di dapur dan ditolong oleh Dae-hee. Bu Bok kembali berterima kasih padanya. Bu Bok kemudian memperkenalkan Dae-hee ke Gwiju dan juga Gwiju ke Dae-hee. Kemudian Dae-hee diam-diam menaruh sesuatu ke dalam teh Bu Bok. Dae-hee mengaku bahwa ia sudah 2 kali menikah. Bu Bok juga bercerita kalau Gwiju pun sudah menikah tapi istrinya meninggal karena kecelakaan. Dae-hee mengatakan ia tak punya orang tua lagi dan menjawab ia tinggal sendiri. Kemudian Dae-hee pulang dan memanggil seseorang dengan ibu. Ibu Dae-hee ternyata adalah pemilik sebuah sauna. Kemudian ada seorang wanita datang ke pusat kebugaran Bok untuk melamar pekerjaan. Gwiju yang mabuk langsung menerimanya bekerja. Di sana Gwiju kemudian bertemu dengan kakaknya Dong-hee dan Dong-hee ini mengatakan bahwa jika menikah duluan, gedung pusat kebugaran itu akan menjadi miliknya. Dong-hee protes karena Bu Bok mengadakan pesta dan mengundang Dae-hee yang belum jelas latar belakangnya. Dae-hee tiba dan Dong-hee menyebutnya dengan sinis. Bu Bok seperti terang-terangan menjodohkan Dae-hee dan Gwiju. Gwiju mengatakan dengan sinis kalau keluarga harus saling mengenal terlebih dahulu dan hari itu adalah hari ulang tahun putrinya. Dong-hee terus mencecar Dae-hee. Sementara ayah Gwiju datang membujuk Ina untuk meniup kue ulang tahunnya. Ina bilang hanya mau makan sup rumput laut buatan kakeknya. Di dalam rumah, Gwiju marah pada ibunya karena mengundang Dae-hee. Mereka bertengkar hingga ibu Bok ini menyinggung soal Seon mendiang istri Gwiju. Kalau Seon pasti masih hidup jika tidak menikah dengan Gwiju. Di sana ada Dae-hee yang juga mendengar semuanya dan juga ternyata ada Ina yang sedang berdiri di tangga sedang menyaksikan. Tak lama Ina turun dan meniup kue ulang tahunnya di dapur. Ina kemudian terlihat sedih di kamarnya karena merasa kelahirannya lah yang membuat keluarganya terpuruk. Bu Bok kemudian lemas hingga keluarganya membawanya ke rumah sakit. Di dapur Dae-hee mau mematikan kompor tapi ia terlihat takut dengan api dan dibantu oleh Ina.
Ina lalu menanyakan Daehae memasukkan apa ke masakannya. Flashback bahwa Ina melihat saat Daehae memasukkan sesuatu ke teh bubok. Daehae berdalih bahwa itu hanyalah ekstra akar manis. Ia lalu menawarkan sup rumput laut untuk Ina. Ina terlihat cuek, kemudian Daehae menggodanya dengan makan duluan hingga Ina juga mencobanya dan terlihat menyukai sup rumput laut tersebut. Daehae mengatakan pada Ina kalau ayahnya bukan berusaha bunuh diri saat kejadian di pantai. Tapi Ina memotong penjelasannya dan meminta Daehae untuk kabur. Ia bilang keluarganya punya kekuatan super, tapi hilang karena penyakit modern. Ia lalu mengatakan bahwa neneknya terobsesi tidur karena bisa melihat masa depan melalui mimpi. Daehae menggoda Ina apa kekuatan supernya, apakah tembus pandang sampai Ina tidak pernah mau melihat wajah Daehae. Daehae lalu menanyakan apa kekuatan Gwiju. Ina mengatakan ayahnya tersebut bisa kembali ke momen bahagia di masa lalu, tapi sekarang tidak bisa karena ayahnya sudah tidak bisa menemukan momen kebahagiaan lagi di masa lalunya dan itu karena depresi. Tak lama Gwiju pulang dan melihat Daehae masih di dapur. Daehae bilang ia menghangatkan sup rumput laut untuk Ina yang belum makan apapun di hari ulang tahunnya. Gwiju kaget karena Ina akhirnya makan. Daehae mengatakan soal Ina yang menceritakan kekuatan keluarganya dan mengatakan Ina ini punya imajinasi yang tinggi. Daehae lalu membahas kejadian saat di pantai saat seorang anak menangis karena bonekanya hanyut di laut. Dan Gwiju turun untuk mengambilkannya tetapi ia malah tenggelam dan diselamatkan oleh Daehae. Daehae bercerita ia juga pernah diselamatkan seseorang dan berusaha hidup bahagia. Gwiju memperingatkan bahwa dia tidak akan pernah datang menyelamatkan Daehae. Daehae kemudian lalu pamit pulang dan minta Gwiju untuk cuci piring. Sampai di rumah Daehae dipuji oleh ibunya dan di sini juga ada adik Daehae yang melamar kerja ke pusat kebugaran keluarga Bok tadi. Ia protes kenapa perannya hanya peran kecil sementara Daehae menjadi pemeran utama. Daehae lalu bercerita ada yang aneh dengan keluarga Bubok karena Ina bercerita soal kekuatan super. Daehae sedikit curiga karena keluarga Bubok ini bisa kaya raya dan Bubok bisa melihat masa depan yang artinya bisa melihat lotre dan grafik saham di mimpinya. Dia khawatir kedok mereka akan ketahuan. Ibu Daehae membahas bahwa siapapun di antara Gwiju dan Donghee yang duluan menikah maka mereka akan menjadi pewaris gedung. Lalu Daehae membahas juga bahwa kekuatan mereka hilang karena penyakit modern dan semuanya menanyakan hal tersebut. Daehae kemudian terpikir kunci untuk menikahi Gwiju yaitu Ina. Sementara Ina di sini masih menyimpan kado boneka dari ayahnya dan ia mengingat masa lalu saat mereka berpergian saat dirinya masih kecil. Ayahnya di depan memberikan boneka kelinci, tapi tak lama ayahnya menghilang dan terlihat istrinya sedih dan marah hingga akhirnya mobil mereka kecelakaan. Saat kecelakaan, Gwiju kembali muncul dengan keadaan mobil yang sudah hancur sementara istrinya tak sadarkan diri. Oke guys, sekian review dari A Typical Family episode 1. See you soon di review A Typical Family episode 2. Thank you.